Belajar dari disertasi Pak Bahlil yang dibatalkan dan diminta diulang karena telah melakukan beberapa pelanggaran. Pertama, disertasi Pak Bahlil itu tidak jujur dalam pengambilan data karena diperoleh tanpa izin narasumber dan tidak transparan dalam penggunaannya. Kemudian yang kedua, pelanggaran standar akademik yang dilanggar oleh Pak Bahlil itu kemudian diterima dan lulus dalam waktu yang sangat singkat tanpa memenuhi syarat akademik yang ditetapkan. Jadi luar biasa ya, hanya kurang dari 2 tahun itu sudah bisa lulus jadi dokter. Kita 2 tahun riset itu juga nggak selesai-selesai gitu ya. Ternyata masih ada banyak hal yang kemudian itu ada sesuatu yang kurang, ada yang diperbaiki dan lain-lain. Ketiga, Pak Bahlil mendapatkan perlakuan khusus dalam proses akademik, mulai dari bimbingan sampai dengan kelulusan, termasuk bagaimana mengubah penguji disertasi itu secara mendadak, kok bisa ya gitu. Kemudian yang keempat, proses syarat yang konflik kepentingan di situ karena promotor dan kok promotor memiliki keterikatan profesional dengan kebijakan yang diatur oleh Pak Bahlil ketika menjabat sebagai pejabat negara. Nah, sebetulnya maraknya pelanggaran akademi ini harus menjadi pelajaran untuk kita semua. Kita memang, saya kira, terlambat gitu ya untuk belajar dari pengalaman, dari banyak kasus yang kita tahu menggerus integritas akademik, misalnya pemberian gelar honoris causa, plagiarisme, obral guru besar, penjokian gitu ya, dan lain-lain. Padahal kita tahu bahwa integritas akademik itu merupakan sesuatu hal yang esensial dan sering menjadi epicentrum dan pusat dari banyak aspek. Tapi masih banyak kemudian pihak-pihak yang tergoyah karena hal ini. Sehingga gelar itu diperoleh bukan berdasarkan right on the track dengan kaidah, proses, standar pencapaian akademik yang otentik, tapi atas dasar transaksional gitu. Jadi transaksional itu ternyata bukan hanya pada proses pemilu ataupun pilkada, ternyata ya sekarang juga di akademik transaksional ini kemudian terjadi. Ini yang pada akhirnya merusak moral bangsa. Dan tentu perguruan tinggi adalah titik awal untuk bisa membawa misi fundamental dalam menyelenggarakan pendidikan yang merawat akal budi, mengembangkan karakter mulia manusia, mencari kebenaran. Kalau kemudian titik awal ini dirusak, maka kemudian jangan harap bisa muncul